King of Martial Dao. Karya, Leon. Bab 10, yang disebut Raja Martial Dao. Edwin Y memasukkan satu tangan ke dalam sakunya, dan tangan lainnya mengangkat baja seberat beberapa ton, tapi dia terlihat seolah sedang memegang bulu yang tidak ada bobotnya. Prilly tersadar dari kepanikannya, dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya di wajahnya. Sebelumnya menurutnya Edwin Y seperti telur lunak yang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menahan seekor ayam, tapi sekarang dia menyelamatkannya dengan menopang baja yang berat hanya dengan satu tangan. Wajah pria paruh baya di seberang lebih ketakutan, dan badai telah melanda hatinya. Dia tahu betul apa arti yang ditunjukkan oleh Edwin Y pada saat ini. Edwin Y mengguncang lengannya. Batang baja itu melompat ke jarak tertentu, lalu dia memindahkannya dengan ringan, dan batang baja itu jatuh ke tanah dengan mulus, bahkan tanpa bekas keruntuhan. Terima kasih, terima kasih. Tidak peduli betapa keras kepalanya Prilly, tapi dia tahu kalau dia telah bertemu dengan seorang master hebat, jadi dia buru-buru berterima kasih padanya. Edwin Y meliriknya, terlalu malas meladeninya dan langsung menuju tempat duduknya. Dengan temperamen Prilly yang keras kepala dan sulit diatur, dia awalnya tidak mau membantunya, tetapi di tubuh Prilly, dia seperti melihat bayangan seseorang, maka dari itu dia datang menyelamatkannya. Prilly tentu tidak puas dengan sikap Edwin Y yang hambar ini, dia mengerutkan keningnya dan hendak mengatakan sesuatu, tapi seorang pria paruh baya yang berjarak 100 meter berjalan dengan cepat, dan di depan Edwin Y dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya dan membungkuk dengan hormat. Ternyata ada Raja Martial Dao di sini. Aku murid muda, namaku Freddy Han dari keluarga Han, senang melihat Raja. Dan terima kasih telah menyelamatkan nyawa Prilly Han. Bungkukan hormat Freddy Han ini benar-benar mengejutkan Prilly yang ada di sebelahnya. Dia adalah ayahnya, putra tertua dari generasi kedua keluarga Han, sosok penting dalam keluarga Han. Di hari biasanya, kecuali pria tua dalam keluarga, dia belum pernah melihat Freddy Han begitu hormat dan sopan kepada siapapun. Bahkan bos dari banyak kelompok besar tunduk di depan Freddy Han dan menanggapinya dengan senyuman. Hampir tidak ada orang yang perlu Freddy Han hormati seperti ini. Edwin Y dia hanyalah seorang pemuda dengan usia di bawah 20 tahun. Meskipun dia memiliki beberapa kemampuan dan menyelamatkan nyawanya, tapi itu cukup dengan berterima kasih dan memberikannya sejumlah uang. Dan ayahnya harusnya tidak perlu membungkuk menghormatinya seperti itu, kan? Menghadapi hormat Freddy Han, ekspresi Edwin Y tidak banyak berubah. Cuma masalah kecil, kalian tidak perlu terlalu memikirkannya. Dia menyesap kuah minyak, berdiri dan hendak pergi dari sana. Raja, tolong tetap di sini. Melihat ini, Freddy Han buru-buru maju selangkah. Tidak tahu apakah Raja dapat meninggalkan informasi kontak, sehingga keluarga Han kami dapat memiliki kesempatan untuk memberi hadiah terima kasih karena telah menyelamatkan keluarga kami. Setelah mendengar ini Edwin Y melambaikan tangannya, tidak perlulah. Aku tidak punya hubungan dengan keluarga Han, jadi kamu tidak perlu menganggap ini sebagai kebaikan, aku masih ada urusan, jadi mau pergi dulu. Dia berjalan dengan santai dan sederhana, dia juga tidak menyebut dirinya dermawan hanya karena telah menyelamatkan Prilly. Setelah Edwin Y pergi, Freddy Han berdiri di tempatnya, suaranya terdengar tegas. Prilly, kamu segeralah pulang. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu harus menemukannya. Keluarga Han kita, tidak peduli harus membayar apa pokoknya harus bisa berteman dengannya. Mendengar ini Prilly tampak bingung dan berkata, ayah, kenapa begitu? Sekalipun dia menyelamatkanku, keluarga Han kita juga tidak perlu terlalu mementingkan sosoknya, kan? Freddy Han menggelengkan kepalanya tak berdaya. Prilly,
Ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti. Apakah kamu tahu apa artinya bagi keluarga Han kita bisa berteman memiliki hubungan baik dengan anak itu? Hanya dia sendiri itu sudah bisa meningkatkan kekuatan keluarga Han kita ke level yang lebih tinggi. Mata indah Prilly langsung membelalak, dia berkata dengan tak percaya, bagaimana mungkin? Keluarga Han mereka sudah menjadi keluarga yang paling terkemuka di seluruh provinsi C. Baik itu koneksi, latar belakang keluarga, atau kekuatan bisnis, semuanya terkemuka. Dapat dikatakan kalau mereka adalah keluarga nomor satu di provinsi C. Dan beberapa keluarga lain hanya dapat berdiri bahu-membahu dengan mereka. Berapa banyak energi yang diperlukan untuk meningkatkan kekuatan keluarga Han ke tingkat yang lebih tinggi. Dan Freddy Han barusan bilang kalau semua itu hanya perlu seorang Edwin Ye, membuat Prilly merasa sangat tidak masuk akal. Prilly, dunia ini jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan, dan ada banyak eksistensi yang kekuatannya cukup kuat untuk mengubah situasi. Anak laki-laki tadi adalah salah satu dari mereka. Freddy Han menunjuk pada baja yang diletakkan di tanah. Bahan baja ini dirangkai menjadi satu dan beratnya beberapa ton. Saat dijatuhkan dari ketinggian lebih dari 10 meter, percepatan jatuhnya ditambah masanya sendiri memiliki berat lebih dari 10 ton, yang cukup untuk menghancurkan sebuah mobil. Jika dia dalam posisinya tadi, dia hanya bisa memilih untuk menarikmu menjauh untuk menghindari baja yang jatuh dari langit. Dia tidak mungkin menangkapmu dengan paksa, apalagi mengangkatnya dengan satu tangan. Benda sebesar itu jatuh dari tempat yang tinggi, jika aku menangkapnya dengan paksa, otot dan tulangku pasti akan patah bahkan tulangku akan hancur terbelah. Tapi dia menangkapnya dengan kokoh, bahkan menghubungkan kembali baja tanpa menyisakan bekas di tanah. Ini tidak hanya membutuhkan kontrol kekuatan mutlak, tetapi juga Harua memiliki kekuatan yang sangat kuat. Di antara karakter yang aku tahu, hanya beberapa orang yang dapat mencapai ini, dan orang-orang ini, tanpa kecuali mereka semua adalah eksistensi teratas di dunia seni bela diri. Ekspresi Prilly Han tercekik, dan dia dengan heran bertanya, apa? Jadi maksudmu pemuda itu, dia adalah ahli teratas di dunia seni bela diri, bahkan lebih kuat darimu. Freddy Han menertawakan dirinya sendiri, aku ini siapa? Meskipun di tahun awal aku diajar oleh seorang guru terkenal, tapi bakatku terbatas. Sekarang aku sudah berusia 45 tahun, dan aku hanya bisa berkultivasi ke tingkat master seni bela diri. Di dunia seni bela diri, ada kultivator, master bela diri, ahli seni bela diri sampai raja tertinggi, dan pemuda tadi, jika aku tidak salah tebak, dia harusnya menjadi seni bela diri tertinggi, sosok yang berdiri di puncak dunia seni bela diri. Prilly Han tersentak, tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak pernah berpikir kalau anak laki-laki yang dia temui secara kebetulan ternyata seorang raja di puncak dunia seni bela diri. Tapi dia tetap merasa skeptis. Ayah, bahkan sekalipun dia benar-benar Raja Martial Dao seperti yang kamu katakan tadi, lalu kenapa? Dia hanya manusia biasa, dia bagaimana bisa membantu keluarga Han kita? Freddy Han menoleh melihat Prilly Han, menggelengkan kepalanya dan sambil tersenyum berkata, Prilly, kamu tidak tahu apa arti dari Raja Martial Dao. Nama Caesarmu Invincible ini, kamu harusnya tidak merasa asing, kan? Prilly Han sedikit menyipitkan matanya, dan ada rasa hormat yang tak terbatas di wajahnya. Itu juga merupakan kekaguman dan kerinduan yang tulus pada seorang pahlawan besar. Seorang Caesarmu Invincible, tidak berlebihan untuk mengatakan kalau dia adalah legenda di Tiongkok. Dia telah bertugas di militer Tiongkok dan memperoleh eksploitasi militer yang tak terhitung jumlahnya. Selama dia berpartisipasi dalam pertempuran, semuanya akan berakhir dengan kemenangan.
Dia benar-benar bisa menekan musuh dan dicap sebagai dewa militer. Negara-negara sekitar pasti akan terkejut saat mendengar namanya. Ketika dia berumur 40 tahun, dia dengan langkah berani memilih pensiun dan kembali ke kampung halamannya di desa Z dan mendirikan keluarga Munya. Meskipun dia telah pensiun, pengaruhnya tidak melemah sedikit pun. Sebaliknya, dia menjadi terkenal di seluruh dunia. Orang-orang berkemampuan yang tak terhitung jumlahnya dari 6 wilayah militer utama pada bergegas ke desa Z, hanya untuk mendapatkan komentar darinya dan belajar darinya. Semua orang sangat menghormatinya. Beberapa tahun telah berlalu sejak Caesar Invincible menjadi tentara, namun legendanya masih tersebar di berbagai tempat. Prilly Han adalah penggemar setianya, dan dia hampir bisa melafalkan cerita dan asal-usul Caesar Mu Invincible ini. Di dalam hatinya, Caesar Invincible seperti dewa. Caesar Mu Invincible adalah seniman bela diri tertinggi. Sekarang kamu harusnya mengertikan mengapa aku bilang kalau pemuda itu memiliki kekuatan untuk memperkuat keluarga Han kita, kan? Mendengar kata-kata Freddy Han, Prilly Han menelan seteguk air liurnya dan merasa kewalahan. Bocah yang tampak tak bertenaga dan biasa saja itu ternyata berada di level yang sama dengan pahlawan yang dia kagumi. Bersambung.